Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang failover dan routing policy. Nah, untuk mendemokannya, kondisinya seperti begini. Kita punya jaringan. Ini router kita. Ya, Mikrotik 3 ini sebagai router kita. Lalu ini jaringan di bawah router kita. Untuk simulasi awalnya cukup satu PC dulu Bapak buat. Dan kita berlangganan dengan dua ISP. Ada ISP A dan ISP B. Dan kita anggap PC satu ini sebuah server di internet. Jadi bagian ke atas ini bagian ke atas ini adalah internet, bukan tanggung jawab kita sebagai admin infrastruktur jaringan. Nah, yang tanggung jawab kita itu adalah di routernya. Oke, kita jalankan atau kita on-kan routernya, klik kanan start. Ini klik kanan start untuk komputer di klien. Kita konfigurasi. Misal ya, untuk di sini IP yang diberi oleh ISP-B adalah 10.23.230/30 IP-nya. Network address-nya, sorry. Kalau yang ini dikasih oleh ISP-nya 10.34.340/30 dan kita dikasih IP yang di sini 2. Kalau yang di sininya satu, ini satu, di perangkat kita digunakan 2 gitu ya. Maka kita lakukan konfigurasi untuk internet gateway. Double klik untuk jalankan putihnya untuk meremote router itu. Ketikkan admin passwordnya, user loginnya, enter. Passwordnya masih kosong karena masih default kan, enter. Nah, sekarang Bapak lihat dulu ini koneksinya kemana sih ya. Oke, coba kita lihat. Ether 1 ke Mikrotik 2, berarti Ether 1 ke sini, Ether 2 ke PC, dan Ethernet 3 ke Mikrotik 4, berarti ke router ISP-A. Oke ya, mana dia tadi ya ini. Kita ganti dulu identitasnya. Sistem identity set name. Kita buat di sini router 1, enter. Jadi namanya sudah diganti kan. Jadi router 1 tidak lagi default Mikrotik, tapi sudah jadi router 1. Perintahnya ini. Sistem identity set spasi name router 1. Itu kalau berbasis teks kita buatnya. Kita coba lihat IP neighbor sprint, enter. Oh, tidak nampak ya. Baiknya kita tambah nama interface-nya untuk memudahkan kita. Interface sprint, enter. Nah, tadi Ether 1 ke ISP-B, Ether 3 ke ISP-A. Kita tambah namanya interface set 0, berarti nomor urut 0, lalu name tetap Ether 1 tapi kita tambah ke ISP B, enter. Lalu yang berikutnya interface yang baris nomor 2 ini, Ether 3 ini, Ether 3 ke ISP A, enter. Kita coba lihat dulu hasilnya, interface print, enter. Oh, udah muncul kan tambahannya di belakangnya. Ini Ether 1 kita tambah jadi ISP B, ISP A. Lalu yang ke LAN Ether 2 tadi, interface
set 1 baris 1 ini, lalu NA tab, jadi tombol tab aja di keyboard ditekan, complete perintahnya. Ether 2 ke LAN, enter, berarti yang ke bawah ini. Baru kita beri IP address address 10.23.232/30. Untuk yang di sini berarti interface Ether 1, interface Ether 1, tab, lengkap dia kan. Tuh, enter. Lalu untuk yang ke ISPA, IP address address 10, yang ke A IP-nya berapa tadi? 34 ya. 34.342/30, interface Ether 3, tombol tab ditekan, complete ya, enter. Kita lihat hasilnya, IP address IP address print maksudnya, enter. Tuh, ke ISP B telah kita beri IP address, ke ISP A telah kita beri IP address. Lalu yang ke bawah, misalnya kita mau set untuk LAN itu IP-nya 192.168.3.0/24 untuk network address-nya. Maka untuk yang kesininya Bapak buat 3.254. IP address address 192.168.3.254/24, interface Ether 2, tekan tombol tab, enter. IP address print, enter. Ini udah IP address, sudah diberi IP address, ini sudah diberi IP address. Lalu beri gateway ya. Gateway-nya kan udah ada 2 nih, paketnya bisa keluar lewat sini atau keluar lewat sini kan, maka kita harus buat gateway-nya 2. Tapi sebelumnya kita set dulu ISP A dan ISP B. Kondisi realnya ini tidak tanggung jawab kita yang di sini, jadi kita tinggal pakai saja. Tapi dalam mendemokan sekarang untuk membuktikan failover di static root itu, nah ini harus kita konfigurasi juga. Kita mulai yang di ISP B, klik kanan, start, double klik untuk ke putihnya. Oke, tunggu sebentar sambil nunggu itu. Mikrotik 4 kita aktifkan, muncul yang Mikrotik 2 admin. Kita ganti namanya sistem identity set name ISP B itu ya, enter. Oh, sistem identity set name, bukan apa deh, B, enter. Nah, ternyata tak bisa pakai spasi. Lalu kita beri IP address address. Oh, kita lihat dulu yang nyambung ke interface di router Mikrotik 2 ini ke router 1 ini, interface mana? Jadi kita lihat dulu, IP neighbor print, enter. Oh, di Ether 3 dia. Ether 3 router ini tersambung ke perangkat dengan IP ini. Oke, kita beri IP address address 10.23.231/30, interface-nya Ether 3. Berdasarkan informasi ini ya, Ether 3, enter. Maka dari Mikrotik 3 ini yang berfungsi sebagai router kita, bisa ping ke situ.
ping 10 13 13 1 enter. Sorry kok 13 sih, 23 ya, ping 10 23 23 1. Dah, jadi sudah bisa connect ke modemnya ISPB. Lalu kita jalankan ISP-A, double klik, admin, enter, password namanya kosong, sistem, identity, set name, ISP-A, enter. Kita beri IP address, kita lihat dulu yang tersambung ke router 1 MikroTik 3 itu interface mana di ISP-A ini. IP neighbors print, enter. Oh, berarti ether 1. IP address, add address, ini menambahkan IP address ya, 10 34 341/30, interface ether 1, enter. Nah, dari sisi klien kita bisa ping ke 10 34 34 1, enter. Nah, udah connected secara IP address dari router kita ke router ISP-A. Lalu selanjutnya kita buat gateway untuk default route. Perintahnya IP route di router 1 atau MikroTik 3 ini ya. IP route, lengkap munculnya ya. IP RO, tekan tombol tab, add gateway ya, gateway yang pertama ke router MikroTik 2 untuk ISPB 10 23 23 1, enter. Kita lihat hasilnya, IP route print. Ini static route-nya untuk gateway, internet gateway kita nanti. Tadi yang kita masukkan hanya gateway-nya. Kalau tidak kita ketikkan destinasi address-nya, maka router nganggap destinasi address-nya adalah default route, yaitu 0.0.0.0/0. Oke, distance-nya 1. Berarti kita akan buat yang utamanya ke sini. Jadi karena ada dua ya, ada dua gateway-nya, kita akan buat yang utama ke sini. Kalau putus ke ISPB, kita pindahkan ke ISP-A. Jadi ini backup link-nya. Ini link utama, ini link backup. Kita buat untuk link backup. Gateway-nya 34341 IP router ISP-A ini. Lalu tambahkan distance. Nilai distance-nya harus lebih besar dari nilai distance link utama. Nah, link utama kita kan lewat ISPB. Nah, ISPB distance-nya nilainya 1. Maka ini akan kita jadikan backup. Nilai distance-nya kita kasih di atas 1, yaitu bisa 2, 3, 4 sampai 8. Jadi nilai distance itu 1 sampai 8. Yang diprioritaskan adalah nilai distance yang terkecil. Oke, enter. Kita lihat IP route print, enter. Ini yang utamanya ke 23231. Jadi yang aktif yang link utama. Kalau putus link utama, baru dia lari ke sini. Nah, untuk memaksa dia lari ke sini, ke link yang backupnya, rule yang ini kita tambahkan fitur check gateway.
Ini kalau detailnya seperti begini ya, IP root print detail, enter, kita lihat. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kita buat ini bisa mendeteksi kalau putus koneksi dia ke ISP-B, maka dia pindahkan ke ISP-A. Nah, kita tambah di sini fiturnya check gateway. Nah, kalau berbasis GUI tampilannya begini. Kita tidak gunakan perangkat real karena Bapak tidak punya ISP A atau B, Bapak hanya punya ISP-nya 1. Kalau 2 mungkin bisa kita cobakan. IP root, tambahkan nih, ada fitur check gateway. Pilihannya ada 2, ping atau ARP. Tutup dulu. Nah, karena udah sudah kita tambah tadi, terpaksa ini kita edit. Cara ngeditnya ya gini, IP root set nomor berapa, nomor urutnya 0 ini 0. Lalu apa yang mau di set? Kita mau nambah check gateway, ketik saja CH, tekan tombol tab. Nah, pilihan check gateway nya apa? Tekan aja tombol tab, sekali lagi muncul pilihannya tuh, ARP atau ping. Nah, ARP ini kalau router kita terhubung langsung ke sini, bisa kita manfaatkan fitur ARP. Tapi kalau tidak terhubung langsung, gunakan fiturnya ping. Nah, untuk contoh sekali ini Bapak gunakan fiturnya adalah fitur ping, check gateway nya ping, enter. Nah, kita coba lihat IP root print detail, enter. Ya, di baris 0 gateway untuk default root ke IP 10.23.231, berarti ke sini. Ini tadi kita set IP-nya 10.23.231. Jadi posisinya aktif sekarang nih. Lalu untuk backupnya yang ini ke IP 10.34.341. Nah, kita ngeset tadi ini IP-nya adalah 10.34.341. Ya, kenapa yang aktif itu yang di atas? Karena kita membuatnya distance-nya nilainya lebih kecil dibanding yang kedua ini. Yang kedua ini nilai distance-nya 2 nih. Jadi yang diprioritaskan yang nilai distance lebih kecil. Jadi yang utama aktif. Karena ini internet gateway, kita siapkan untuk NAT-nya, IP firewall NAT add chain-nya SRC NAT host. Ya, ini 2 ya untuk keluarnya. Kalau 2 enggak seperti itu caranya. Kita buat dulu out interface list. Nah, kira-kira di sini kalau yang GUI-nya. Di interface, lalu pilih interface list, lalu klik list. Oke, kita tambah, misalkan kita kasih namanya NAT. Oke, selesai. Tutup, baru tambahkan listnya yang NAT kita buat, misalkan ether 1. Oke, kan 2 tadi nih ya, maka tambah lagi 1 lagi, ether 3. Oke. Nah, nanti di IP firewall NAT-nya seperti begini. Out interface-nya kita pilih out interface list, pilih NAT. Kalau hanya 1 out interface kita ke internet, ke gateway, maka di sini yang kita kasih adalah out interface. Contohnya yang ini kan out interface, hanya 1 interface kan. Nah, kalau ada 2, kita buat dulu di interface list. Ini caranya tadi. Lalu baru masukkan ke NAT, tambah
pilihnya tidak ada out interface tapi out interface list. Kita pilih list yang kita buat tadi ini. Oke, actionnya tetap masquerade gitu ya. Oke, ini tidak bapak oke kan karena nanti putus pula koneksinya itu. Oke, bapak hapus saja ini dia mobilnya. Nah, kita di MikroTik 3 yang di sini. Interface, lalu list, add, name, nav. Oke, kita coba lihat. Gitu ya. Interface, list. Ulang lagi ya. Interface, list, add, name. Kita kasih nav namanya. Nah, ini langkahnya tuh. Interface. Oh, kalau di GUI ini fitur interface list ya. Interface list dulu baru klik list. Tambahkan ini dia. Oke ya. Baru tambahkan interface-nya. Nah, yang ini yang baru kita kerjakan ini baru sampai di sini. Oke, enter. Setelah itu baru kita buat interface-nya lagi. Perintahnya interface. Kita lihat di sini apa yang muncul. Interface list. Iya. Oke ya. Interface, list, tab lagi, member. Nah, ini dia. Member, tab sekali lagi. Yang muncul adalah ada add kan? Ini add. Yang kita gunakan ini nih, interface dan list. Bapak ulang ya. Interface, tab, lalu list, tab, member, tab, tambah, lalu interface-nya. Tadi interface yang digunakan untuk ke sini interface Ether 1 dan Ether 3 ya. Ether 1 tekan tombol tab. Oh ya benar. Lalu list tekan tombol tab sekali lagi, muncul dia kan daftar namanya yang di sini. Nah, ini. Oke. Pilih NAT. Tekan tombol tab, enter. Lalu tambah untuk interface yang kedua. Ini kita hapus Ether 3 tab ISP untuk ISPA, listnya NAT. Oke, enter. Kita lihat interface, list, print. Oh, di situ ya ada ya. Oh, ini dia. Interface, interface, list, print detail. Wah, di mana masuknya ya? Interface, di interface-nya ada ya? Interface print. Oh, tak ada. Aduh, lupa. Interface, list. Oh, member, print. Oke, sudah dapat. Ada interface yang digunakan untuk NAT nanti ini. Oke. Nah, baru kita buat NAT-nya. IP firewall NAT. Add chain-nya src, tekan tombol tab, lalu
out interface list. Nah, Bapak lihatkan ke sini lagi, IP, firewall, NAT, tambahkan di sini, pilihnya siapa lagi mau gabung, Windy, admin. Oke, pilihnya out interface list, bukan out interface, karena ada dua interface untuk keluar dari router satu kita punya. Oke, out interface list, ditekan tombol tab, muncul NAT, NA, tekan tombol tab, lalu action masquerade, enter. Kita lihat, wah berantakan tampilannya ya. IP, firewall, NAT, print. Ini ya, chainnya source NAT, out interface-nya NAT. Isi NAT itu tadi ada ether 1 dan ether 3. Actionnya masquerade. Oke, selesai konfigurasi untuk internet gateway router 1. Nah, sekarang baru kita buat pengaturan agar kita bisa ngeping ke internet. Nah, tadi kita berasumsi bahwa ini adalah area internet yang tidak jadi tanggung jawab kita sebenarnya, tapi karena untuk uji coba ini kita harus melakukan konfigurasi juga gitu loh. Kita jalankan ini start, jalankan ini start. Oke, kita lihat di router ini dulu, router 2. IP-nya baru 1. Nah, kita lihat ke sini, ether berapa yang ke atas? Mikrotik 1, ether 1. Oke. Kalau yang ini, ke mikrotik 1 ether berapa? Oh, ini ether 3. Ini ether 1. Nah, misal IP-nya di sini kita desain 10 12 12 0/30. Ini untuk uji coba kita ya. Ada lagi. Ini 10 14 14 0/30. Nah, kita mulai yang mikrotik 1, mikrotik 2. Kita beri IP address-nya, IP address address 10 12 12 2/30 interface ether 1 tadi kalau nggak salah. Berarti kalau di sini 1, di sini 2 nanti. Ya. Oh ya, di sininya juga nih kita coba kasih. Anggap nih untuk internetnya ya. Nah, nanti servernya 192.168.1.1, ini 192.168.1.2 di interface ini. Kita lihat interface-nya. Ether 1 ke mikrotik 2, ether 2 ke PC, ether 3 ke sini. Oke, kita jalankan. Admin IP address address 10 12 12 1/30 interface ether ether lupa berapa tadi ya yang ke router mikrotik 2. Oh, ether 1, ether 1 enter. Coba ping dulu ke 10 12 12 2. Udah oke, nyambung berarti IP nya sama. Lalu yang ke sini tadi, yang ke PC berapa IP? Ether berapa tadi? Lupa lagi. Oh, ether 2. Ini dia kan.
ke PC 1. Oke, kedua IP address address 192.168.1.254/24 gitu ya. Ether 2. Lalu kita tambahkan juga. Nah, ini enaknya kalau basis teks perintah yang telah kita jalankan sebelumnya bisa kita munculkan dengan menekan tombol panah ke atas atau panah ke bawah. Yang mana dia tadi, lupa ya. Oh, ini. Nah, ini 30 ya. 10 14 1/30 Ether 3. Enter. Oke ya. Lalu kita buat tadi rule di router 1 kita udah buat agar paket bisa dikirim ke sini. Nah, tentu kita juga buat rule agar paket bisa mengirim balasannya ke sini. Jadi kita buat routing entry-nya IP route DST address. Kok DST address? IP route tambahkan DST address. Karena di router 1 kita pakai NAT, maka alamat pengirim itu hanya alamat di sini saja, tak perlu alamat ke sini yang dituju, cukup sampai sini. Karena ketika paket dikirim keluar dari router 1 ini, lewat router 1 ini dari PC 3, maka sampai di luar itu IP pengirimnya bukan IP di PC 3 atau di lokal area ini, tapi IP pengirimnya adalah IP address di interface ini kalau dia lewat sini, atau IP interface ini kalau dia lewat sini. Maka di sini cukup kita buat destinasinya ke network ini saja. Oke ya, networknya 10.23.230/30 gateway 10.12.12.2 ya, lupa nih. Kasih IP address-nya berapa tadi? Oh ya, 2. Enter, kita lihat IP route print. Ini rule-nya ya. Lihat IP address kita dulu lah, lupa nih. IP address print 10.12.12.1, berarti ini 2. Ini 10.14.14.1 IP sini, berarti ini 10.14.14.2. Oke. Itu yang ini untuk role dari sini kalau mau ke network ini lewat IP ini katanya. Nah, lalu untuk yang lewat sini lagi nih, kalau mau ke sini lewat IP sini, IP route add destinasi address. Jadi cukup ketikkan DST lalu tekan tombol tab untuk tulisan addressnya 10.34.340/30, berarti network yang ini. Gateway-nya IP sini, gateway 10.14.14.2. Enter, kita lihat IP route print routing entry-nya. Oke, jadi kalau di ping udah mau nih dari sini. Coba ping ke 10.34.342, enter. Kok time out sih? Hai, kemana time out? Ctrl C 10.34.342 dari sini. Kalau ke sini 10.23.232 mau. Oh ya, enggak mau dia time out karena paket dari sini lewat sini
baliknya belum aktif. Nih dia. Oh alah, lupa. Mana dia? Router Mikrotik 3. Nah, nih. IP root print. Dari Mikrotik ini, Mikrotik 1 ini kita ping ke IP yang di sini, berarti ke Mikrotik 3. Berdasarkan rule ini kan dikirim ke 10.14.14.2, dikirim lewat sini kan. Nah, dari sini tentu dikirimnya ke sini. Sementara dari sini menuju ke sini itu belum aktif, makanya tak jalan. Tapi kalau dari sini kita kirim ke sini, balasannya ada, gitu loh. Oke, itu penyebabnya. Lalu ini komputernya belum kita beri IP address ya. Double klik. Oh, 11 udah nih. Ping ke 192.168.1.254. Oke, sudah. Jadi kita jalankan di komputer 3, kliennya kan komputer 3. Ini ya kita anggap PC 1 kita anggap sebagai server. Jadi kita coba ping. Kebetulan sebelum kita mulai tadi PC 1 dan PC 2 telah Bapak beri IP address. Kalau yang routernya masih kosong tadi. Untuk menghemat waktu aja. Oke, kita coba ping ke gateway-nya 192.168.3.254. Oke, kita coba ping ke sini 10.23.231. Ping 10.23.231, enter. Oke, jalan. Kita coba ping ke sini lagi. Artinya gini, dari PC kita udah nyiapkan internet gateway, lalu kita coba ping ke router 1 kita. Oke, jalan. Lalu kita coba ping ke ISP, jalan. Nah, setelah itu baru kita coba ping ke internet. Anggap internetnya itu, servernya itu IP-nya adalah 192.168.1.1. Kita coba ping dari PC 3, PC komputer yang digunakan oleh user. Ping 192.168.1.1, enter. Kenapa unreachable? Ayo, ada yang tahu? Di router Mikrotik 1 kita lihat dulu IP firewall not print. Kok Mikrotik 1 pula. Mikrotik 3, mana Mikrotik 3? Ops, iya, sorry. IP root print paket itu sampai ke sini, sampai sini tidak dia kirim ke sini. Kenapa? Karena router ISP2 tak tahu dia di sini. Maka kita buatkan routing entry-nya. Nih, IP root at destination 192.168.1.10/24 gateway. Routing ke sini ya kita buat. Gateway-nya 10, 12, 12. Nah, lupa lagi IP-nya berapa sih? IP address print. Oh, 11 semua. Oke. Gateway-nya 12.21. Entar. IP root print. Nah, udah ada. Kalau mau ke sini lewat sini katanya. Lewat IP yang di sini. Nah, kita coba ping. Mau kan? Nah, kita coba trace dia lewat mana gitu lah. Tracer 192.168.1.1 min P1, enter.
Jadi dari PC ini ketika di ping ke sini lewat 354 dulu berarti IP di sini. Setelah itu lewat 231 IP yang di sini. Setelah itu lewat 12.12.1 IP yang di sini. Baru sampai ke 1.1 IP yang di sini. Oke, bagaimana kalau seandainya putus? Kita harapkan internet tidak terputus, tetap bisa digunakan. Nah, kita tambah yang di router 2 kayaknya, router 4 kayaknya belum ada routing entry untuk ke PC 1. Baru IP address saja baru. IP address print itu dia IP route print. Nah, belum ada kan? IP route at destination address 192.168.10/24, gateway-nya 10.14.14. 4 itu IP-nya 1, berarti ini 2. Enter, kita lihat IP route print. Ayo, konduktif. Di Mikrotik 1 udah ada tadi. Mana dia? Mikrotik mana? 1. IP address 10.14.14.1. Ini mana dia? Minimax aja ini biar IP address print. Wih, 1 juga. Sementara di Mikrotik 1 IP-nya belum ada IP-nya. 34 sini ya, 14.1 belum. Walah. IP address address 10.14.14.2/30 interface. Nah, interface-nya interface berapa? Interface ke Mikrotik 1, interface Ether 3. Interface Ether 3, enter IP address print. Ya. Nah, untuk memastikannya kita lihat IP tetangganya, IP NE, tekan tombol tab, neighbors, print, enter. Nah, Ether 3 kita, ini Ether 3 kita tersambung ke IP tetangga 10.14.14.1. Kita lihat IP interface Ether 3 kita. Ether 3 kita IP-nya adalah 10.14.14.2/30. Dah, satu network dan tidak bentrok. Oke, kita coba ping ke 10.14.14.1. Enter. Nah, mau dia. Routingnya tadi udah ya, IP route print. Gateway-nya 2 harusnya. 1. IP tetangganya tadi kan, mana IP tetangganya? 1 nih kan. Ini apa perintahnya? Ini IP neighbor print, IP tetangganya 14.14.1. Sementara yang kita masukkan 14.14.2, IP dia sendiri, harusnya IP yang di sini. Ini kita lihat IP-nya nih, IP address print. Tuh, IP-nya 14.14.2. Sementara di sini adalah IP-nya 14.14.1. IP ini yang jadi gateway, bukan IP dia. Kita ganti nih. Ya. Gimana gantinya, Pak? IP route set, nomor urutnya 2, lalu yang diganti apa? Gateway nih. Maka ketikkan gateway berapa gantinya? 10.14.14.1. Enter. Kita lihat IP route print. Nah, udah aktif kan?
Ini ping ke sini udah mau. Coba ping ke 10 ke 10 192 168 11 enter. Udah mau. Oke. Kita cobakan dari PC client. Oops. Masih ya tetap ya, belum ada perubahan. Nah, kita matikan dulu kalau seandainya ini putus. Kita mau koneksi internet tidak masalah. Router 3 mana? Router 3. Ah, ini. IP root print. Ya, aktifnya ke 23231 ya. Berarti ke sini. Nah, kalau ini putus, kita matikan di Mikrotik 2 interface-nya. Mikrotik 2. Oke, ini dia. Mikrotik 2 kita matikan. Interface print yang nyambung ke neighbor print, yang nyambung ke router 1 2323, berarti ini ether 3. Setelah asar nanti kita sambung lagi. Jadi Bapak lanjut dulu sedikit. Interface print ketiga nomor 2. Interface set 2 disable yes. Interface print aktif interface yang di router sini. Ketika tadi koneksi ke router ISP2 ini terputus, kita tadi coba matikan interface-nya, maka di tabel routing coba lihat ini masih aktif. Bapak coba IP root lagi untuk IP root print untuk ngecek. Nah, masih aktif di 23231. Nah, setelah itu baru ada respon nih. Paket dikirim ke 1034341 lewat sini dia. Router tahu bahwa sini putus katanya. Akibat di sini tadi kita pakai fitur check gateway. Menggunakan fitur check gateway-nya ping. Per 10 detik dia ngirim paket ping ke gateway-nya. 2 kali request timeout check gateway-nya itu, maka dianggap gateway-nya unreachable. Dia nonaktifkan, diaktifkan gateway yang kedua. Kalau sebelumnya ini gateway-nya kan statik saja, tidak aktif. Nah, sekarang ini kalau kita coba dari komputer client, ngepingnya ke 192.168.1.1 tetap bisa, tapi jalurnya sudah berbeda. 192.168.1.1 min P1 enter. Tuh, tidak lagi ke, kalau ini tadi ke 231, ini sekarang ke 34341. Jadi dia udah kesini paket itu lewat. Setelah dari sini ke 10.14.14.1 ini dia. Nah, ini yang maksud dari file over itu tadi. Jadi ada link utama dan ada link backup. Bagaimana caranya? Untuk gateway utama, caranya distance-nya kita buat lebih kecil dibanding gateway yang kedua sebagai backup. Lalu di gateway yang pertama, yang utama ini, kita tambahkan fitur check gateway-nya itu, ini ping. Fungsinya dia akan ngirim paket ping per 10 detik. 10 detik kirim satu ping, 10 detik berikutnya kirim satu paket ping lagi. Kalau berturut-turut 2 kali berturut-turut RTO request timeout, maka
jalur utama ini dia nonaktifkan, dia pindah ke jalur yang kedua. Oke, kita break dulu, nanti kita lanjut setelah sholat asar pukul 16. Oke.